Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan, sembuhkanlah yang terkena COVID ataupun mereka yang sedang sakit. Tuhan, berkatilah Tuhan. Terima kasih juga Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengangkat lagu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya dan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya benar, Allah yang memberkati kami, yang melindungi kami, yang memulihkan kami di setiap jalan kami dan kehidupan kami. Kami melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian Ku hidup bagimu.
serahkan pada Engkau. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi ini bisa kembali memuji memuliakan Engkau dan ingin menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sering sekali Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, anak-anak waktu orang tua pulang dari pasar, pulang dari kampung, atau pulang dari satu tempat menginginkan oleh-oleh, dan sewaktu orang tua membawa oleh-oleh, anak-anak bilang, enggak adil mama ini, enggak adil bapak ini. Karena dia berpikir kakaknya lebih banyak dikasih daripada adiknya. Sering kita mendengar kata, enggak adil dosen ini, enggak adil, dan enggak adil bapak ini, enggak adil pendeta ini, enggak adil, bahkan sampai presiden ini dan sebagainya. Bahkan sering juga kita dengar, enggak adil Tuhan ini. Apakah benar Tuhan tidak adil? Hari ini kita akan renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Apakah Tuhan tidak adil kalau Dia memilih Yakub dan menolak Esau? Mari kita lihat Roma pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 saja. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini adalah firman Tuhan yang sangat sering sekali kontroversi dalam pikiran kita, karena kita memang mengharapkan bahwa semua Tuhan pilih untuk diselamatkan. Tetapi kenyataan dalam teks ini dijelaskan dengan tuntas bahwa siapa yang ingin Tuhan pilih dan menerima belas kasihannya, dan siapa yang dikeraskan hatinya itu bukan berdasarkan perbuatan saudara-saudara. Bukan berdasarkan perbuatan manusia. Bukan karena usaha manusia. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah itu bukan berdasarkan usaha kita. Saudara-saudara, kenapa ini perlu diuraikan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah penjelasan tanggapan terhadap ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Pasti saudara-saudara, orang menanggapi bagaimana Tuhan ini dikatakan adil. Dia mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Padahal kedua anak ini belum lahir. Kalau kita perhatikan dengan jelas, ada dua anak di dalam kandungan Ribka, yaitu Yakub dan Esau. Mereka belum berbuat apa-apa di dunia ini. Tetapi Allah sudah mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Mungkin pasti secara normal kita berkata, Allah ini tidak adil. Maka perlu penjelasan terhadap tanggapan itu.
Dan ayat 15 dia kutip Keluaran 33 ayat 19 untuk menjelaskan bahwa firman Tuhan ini bukan dari Paulus, tetapi dari pengilhaman Roh Kudus. Ayat yang ke-13, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan ayat 16 dia berkata sebuah kesimpulan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara-saudara, ayat 17 kembali dia mengutip apa yang dalam Keluaran pasal 9 ayat 16. Di sana, itu sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, Firaun, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara-saudara, ini menanggapi ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sebab waktu anak-anak itu belum lahir dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Oleh karena itu jelas sekali bahwa apa yang dikatakan dalam ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, itu bukan urusan kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan keselamatan itu karena perbuatan baik, karena usaha, maka tidak cocok dengan teks firman Tuhan ini. Untuk itu saudara-saudara, kita harus melihat firman Tuhan itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak boleh firman Tuhan itu kontradiksi antara apa yang terjadi kepada Firaun dan kepada Musa dengan apa yang dialami oleh Paulus. Sama sekali ini bukan firman Musa, bukan firman Paulus, tapi ini firman Allah. Bahwa Allah memang memilih siapa yang dia kasihi, dan dia menolak dan mengeraskan hati siapa yang dia mau. Sebenarnya yang adil, Bapak Ibu, kita semua ranting neraka. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, waktu melihat teks ini, kita akhirnya bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Terpujilah Allah karena dia memilih aku. Karena selayaknya sebenarnya tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sebagai seorang anak Tuhan. Tentang keselamatan itu bukan humanistik. Bukan berdasarkan pikiran kita. Bukan berdasarkan usaha kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini semua ingin dijelaskan bahwa ini keselamatan hanya karena anugerah Allah. Kasih karunia itu engkau tidak layak menerimanya. Engkau seharusnya menjadi meranting neraka semua. Tetapi Allah memberikannya. Itu terserah Allah. Jangan komplain. Jangan mempersalahkan Allah. Jangan katakan Allah tidak adil. Sebagai penguasa yang benar atas segala sesuatu, sungguh keterlaluan kalau saudara berpikir bahwa Allah tidak adil kepada saudara dan kepada manusia. Itu sebabnya dalam ayat 14 dikatakan Paulus, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah itu adil. Saudara-saudara, ini penting sekali karena ingin ditegaskan oleh Allah bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa keselamatan itu karena usaha manusia, karena perbuatan baik. Oke, kalau seandainya kita setuju bahwa karena perbuatan baik, apakah Allah adil? Apakah perbuatan manusia semua sama? Justru kalau kita jadikan bahwa keselamatan itu karena perbuatan usaha kita, justru Allah tidak adil. Apakah orang yang di keluarga baik-baik sama perbuatannya dengan orang yang tidak bermoral? Tapi bagi Allah, karena keselamatan itu bukan karena usaha manusia, karena pemberian Allah, justru itu yang adil.
Ada sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Pada waktu itu Tuhan menjelaskan sebuah perumpamaan tentang seorang yang memiliki ladang. Dan dia memperkerjakan orang di sana. Dia berjanji kepada orang itu bahwa upahnya sekian dinar. Setiap orang yang bekerja upahnya sekian dinar. Ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 10, ada yang datang jam 3, ada yang datang jam 5, jam 6 selesai pekerjaan. Setelah itu dia mengatakan kepada semua orang itu, oke, yang datang jam 9, jam 11, jam 3, jam 6, sama semua upahnya. Apakah Allah adil? Kebanyakan orang mengatakan, wah, saya jam 9 masuk. Kenapa dia yang jam 5 masuk sama upahnya? Apakah upah itu tergantung, saudara? Kalau Tuhan sudah menjanjikan bahwa upahnya sama, itu tergantung Tuhan. Kalau seandainya di antara kita semua yang di sini saya bilang, oke, sekarang kita akan bekerja di ladang saya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Upahnya semua 100.000 per hari. Oke ya, kalian datang. Nah, ada ini datang dan jam 6 pagi dia datang. Ada yang jam 9, ada jam 11, ada jam 3. Dan tiba ada jam 5 sore, udah mau jam 6. Oke, sekarang saya sangat senang sekali kalian sudah bekerja. Oke, saya kasih 100.000 semua. Apakah saya adil? Kebanyakan orang berpikir, nggak adil. Saya jam 6 datang, dia jam 5 sore. Kenapa upahnya sama? Kalau seandainya saya kasih dia sedikit, apa bedanya? Itu yang dikatakan oleh Tuhan, upahnya bukan tergantung yang bekerja, tergantung orang yang memberi upah. Tergantung Tuhan yang memberikan keselamatan. Saudara tidak berhak dan saudara tidak bisa sebenarnya. Itu ada kasih karunia. Tidak layak saudara menerimanya. Jadi kalau saudara masih komplain, kalau Yakub yang dikasih, Esau yang ditolak, tentang pilihan Allah, berarti saudara belum mengerti apa arti anugerah. Sebagai penguasa yang benar, ia berhak memberikan belas kasihan atau kasih karunia kepada siapa yang dia mau. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh apa? Belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Sudah tahu apa arti belas kasihan? Kita tidak berhak menerimanya tapi dia berikan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Konteks ini waktu itu Bapak Ibu saudara sekalian dalam pasal 32 ayat 20. Coba kita lihat dulu. Dalam Keluaran pasal 33 itu ya, 32-33. Pasal 32 ayat 20 berkata begini. Pada waktu Musa naik ke gunung Sinai, Harun dengan desakan daripada umat itu disuruh untuk membuat anak lembu untuk mereka sembah. Pasal 32 ayat 20, sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai haus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saking marahnya Musa ya. Masa saya lagi bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan hukum Taurat yang 10 perintah itu, kamu menyembah patung emas di bawah. Akhirnya Tuhan marah demikian. Ayat yang 33 pasal yang 19. Coba kita lihat pasal 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa. Musa bolak-balik mengatakan, Tuhan jangan binasakan bangsa ini. Tuhan bagaimana namamu nanti? Tuhan bagaimana nanti kata orang? Tuhan tolonglah. Sampai dia ngomong, Tuhan kalau engkau membinasakan bangsa ini, apa kata bangsa-bangsa yang lain nanti? Kalau bisa gantikan aja lah namaku.
Iya, sampai dia bilang, gantikan aja lah nama aku, nggak usah aku masuk surga, supaya bangsa ini masuk surga. Ini juga yang dikutip oleh Paulus ya. Ini luar biasa. Tapi Tuhan bilang gini, ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari hadapanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Itu tergantung Tuhan. Luar biasa. Sering sekali dalam perdebatan teologi hal ini. Ini yang meyakinkan saya bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang. Bukan karena usaha saudara. Itu pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin keselamatan itu karena usaha kita? Saudara-saudara, semua di dalam teks itu dijelaskan. Keselamatan itu lebih tinggi nilai kemuliaan Allah dan nama Allah daripada semuanya. Kita pun diselamatkan untuk nama Tuhan dan untuk kemuliaan Allah. Kalau Tuhan memberikan belas kasihan kepada saudara itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Artinya kalau saya diberikan kasih karunia dan keselamatan itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saya. Makanya berlaksa-laksa malaikat bersuka cita di surga. Karena nama Tuhan semakin dimuliakan. Dia adil. Kepada siapa yang dia mau kasih belas kasihan, kemurahan, iman yang ada dalam diri kita ini, itu pun pemberian Tuhan. Bukan karena iman kita, bukan karena kita yang iman itu adalah tangan untuk menangkap kasih karunia itu. Tangan ini pun pemberian Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penguasa yang benar, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Dia yang menguasai segala sesuatunya. Tuhan bebas mengeraskan hati siapapun yang diinginkannya. Kalau dia mengeraskan hati Firaun, itu bukan Firaun yang udah keras memang hati Firaun, dikeraskan Tuhan lagi. Bukan itu. Tuhan memang mengeraskan hati Firaun. Tidak ada ayat mengatakan bahwa memang sudah keras hati Firaun. Bukan. Tuhan memang mengeraskan hatinya. Jelas dalam pasal yang ke-17 sampai dengan ke-18. Pasal ayat 17-18. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ini peristiwanya pada waktu itu bangsa Israel sudah masuk ke laut, ke perahu yang terbelah. Tiba-tiba dikeraskan hati Firaun oleh Tuhan. Itulah sebabnya aku membangkitkan atau mengeraskan hatimu. Aku menyuruh engkau untuk mengejar bangsa itu. Luar biasa ini. Karena ini adalah betul-betul karena Tuhan. Sehingga setelah lewat bangsa itu, bangsa Mesir juga masuk ke laut itu. Dan setelah itu air kembali menyatu dan semua orang Mesir itu airnya tenggelam. Supaya nama Tuhan, supaya kuasa Tuhan lebih besar. Dinyatakan lebih besar kuasa Tuhan daripada kuasa apapun. Hal ini sama dengan kalau seorang pendeta sudah namanya lebih masyhur daripada Tuhan. Itu pendetanya udah gak benar. Itu sama dengan kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita udah lebih menonjolkan diri, memegahkan diri. Itu tandanya bahwa kita tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Begitulah dia mengeraskan hati Firaun. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Pilihannya dijelaskan. Anak itu belum lahir. Kenapa perlu dijelaskan bahwa Yakub dan Esau belum lahir? Menunjukkan belum bisa melakukan apapun usaha. Tapi Tuhan memilih. Makanya dikatakan Tuhan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Makanya dikatakan bahwa Tuhan merajut engkau di dalam kandungan ibumu sebelum engkau pun lahir. Dia bilang kepada Yeremia, dan engkau ditetapkan menjadi nabi. Luar biasa. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Saudara-saudara, menjadi kesimpulan,
Pendeta R.C. Sproul membuat sebuah ujian kepada anak-anak mahasiswanya di dalam tafsir Perjanjian Lama. Ada 250 mahasiswa pada waktu itu. Dan dia berkata, oke, kita akan ujian. Kita akan melakukan tugas, bukan ujiannya, tapi membuat tugas. Dikumpul tanggal 30 bulan September. Dan ujian yang kedua atau tugas yang kedua dikumpul pada tanggal 30 bulan Oktober. Dan tugas yang terakhir dikumpul pada tanggal 30 November. Setelah itu pas tanggal 30 September ada dari 250 orang mahasiswa itu mengumpul 225 orang. Bapak dosen R.C. Sproul ini adalah orang yang sangat ideal dan sangat keras. Dia bilang, yang 25 orang lagi bagaimana ini? Orang itu minta tolong Pak, tolonglah ya Pak, supaya kasih waktu lagi sedikit lagi Pak. Oke, saya kasih waktu 2 hari lagi. Setelah itu, waktu pengumpulan tugas yang kedua tanggal 30 Oktober, hanya 200 orang yang mengumpulkan. Yang 50 orang lagi, Pak, tolonglah ya Pak, tolonglah ya Pak. Dia bilang begitu. Oke, saya kasih waktu 2 hari lagi. Pada tanggal 30 bulan November, hanya 150 orang yang mengumpulkan, 100 tidak kumpulkan. Pak, tolonglah ya Pak, selalu begitu. Ya, saya kasih 2 hari lagi. Setelah itu saudara dikasih raport. Johnson nilai F. Wah, komplain dia. Pak, kenapa nilai saya nilai F? Dia bilang, saya sudah bilang tanggal 30 November kamu harus kumpul. Dari mulai tanggal 30 bulan 9, 30 bulan 10, dan 30 bulan 11, semua kamu terlambat kumpul. Dan ini sekarang kamu tidak kumpul. Sebenarnya tugas pertama, kedua pun nilaimu F. Harrison nilai F. Wah, kenapa gini. Kamu terlambat kumpul. Sebenarnya kamu juga terlambat tanggal 30 Oktober, 30 September. Apa yang ingin dijelaskan kepada kita? Justru saudara-saudara, waktu ketetapan itu ditetapkan sekali, lebih banyak orang yang akan dipilih. Justru di sana banyak orang yang mengucap syukur. Saya sering sekali merasa begitu ya. Kalau semakin banyak belas kasihan kepada mahasiswa, atau mundur Pak, lama-lama nggak dikumpulkannya itu. Bapak itu bisanya nanti itu katanya. Jadi saya tidak pernah membuat. Kalau kita selalu bergantung kepada kita, bukan bergantung kepada pilihan Allah, bukan bergantung kepada yang otoritas, maka kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Pasti kalau kita memakai yang tanggal 30 bulan Oktober, pasti kita kecapean. Bahkan kalau tanggal 30 November dipakai dan tetap tidak ditetapkan, maka menuntut. Oleh karena itu dari sini kita bisa tahu bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan, saudara-saudara, memilih, itu kedaulatan Tuhan. Bukan komplain kita. Tidak bisa kita komplain. Kenapa sering sekali dosen-dosen yang dulu yang keras katanya ya, yang menyuruh membuat makalah itu pakai mesin tik, dicoreti dan sebagainya, membuat mahasiswa top semua. Karena memang perlu. Kenapa dikatakan kalau gereja yang tegas meminta komitmen jemaat itu lebih bagus, pasti bagus. Kenapa sekolah-sekolah yang kita lihat, sekolah-sekolah di Medan ini misalnya, sekolah-sekolah di Indonesia ini, semua sekolah-sekolah yang peraturannya bagus, tergantung otoritas.
Ada satu sekolah kalau 5 menit tidak terlambat disuruh pulang. Ada satu sekolah 5 menit lagi pun setelah mau pulang masih bisa masuk. Mau masuk kemana saudara menyekolahkan anak-anak saudara? Tapi sering sekali saudara orang komplain kalau Tuhan bilang, kepada siapa saya kasih beri kasihan, kepada dia yang saya beri kasihan. Itu otoritas Tuhan, bukan hak kita. Kalau kita memberikan otoritas orang tua untuk mengajar kita, orang tua yang kita ikuti, pasti kehidupan kita bagus. Sering sekali anak-anak, mama ini begini, bapak ini begini. Jangan dulu nakku ya, handphone gini-gini. Mama ini. Akhirnya apa? Udah handphone jadi Tuhannya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa aku memilih siapa yang kupilih, pujilah Tuhan. Kalau seandainya hari ini saudara-saudara belum percaya kepada Yesus dan saudara merasa dan mendengarkan firman Tuhan ini, saudara harus berteriak seperti Lukas 18 ayat 13. Coba kita lihat Lukas 18 ayat 13. Dalam Lukas 18 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Ini yang harus saudara katakan. Bukan justru seperti orang itu, aku tidak seperti orang ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sehingga akhirnya saya meyakini bahwa kalau ada orang yang masuk neraka, dia tidak akan bisa komplain. Kenapa aku masuk neraka? Tapi juga kalau ada orang yang masuk surga, dia tidak akan pernah bisa memegahkan diri. Aku kan masuk surga. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak karunia dan talenta, untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Kalaupun Tuhan memperluas pelayanan kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Supaya dia yang sulung itu menjadi yang unggul di antara segalanya. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan semua hanya anugerahnya. Semua hanya anugerahnya. Karena anugerahnya saja. Hanya karena anugerah Tuhan saja. Kita bisa hidup sampai hari ini seperti sekarang. Mari kita angkat pujian ini menjadi respon kita bersama-sama. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Karena kebaikanku, bukan karena pasti lidahku, bukan karena kecakaanku, Kau dipilih, Kau dipakainya, bukan karena pilihanku, bukan karena kecai rupaku, bukan karena kegagalanku, Kau dipilih, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya.
pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami serahkan bangsa kami, pelayanan kami, gereja kami kepadamu, dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini kepadamu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, selamat pagi Tuhan.